Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Miss Helen Evrianti. Saya bekerja di Puskesmas Simpang Babat, Kabupaten Pali. Saya sebagai salah satu ASN di sini. Saya mulai mengabdi di Puskesmas Simpang Babat ini mulai dari tahun 2019, yaitu tepatnya bulan Juli 2019. Ketika saya pertama datang ke puskesmas ini, yang terjadi adalah rata-rata pasien yang datang ke puskesmas ini selalu ingin minta giginya dicabut. Kemudian terkadang mereka datang untuk minta dilakukan suntik mati gigi. Seolah-olah mereka ini belum pernah mendapatkan edukasi bahwa ke dokter gigi itu bukanlah untuk sekedar pencabutan, untuk sekedar melakukan suntik mati gigi. Dan sepertinya mereka tidak tahu suntik mati gigi itu apa. Kemudian saya juga melihat dari data kunjungan pasien yang datang, di mana pasien yang datang ini jumlahnya itu masih sedikit. Kemudian saya berpikir gimana kalau seandainya saya turun aja ke desa untuk memperkenalkan diri, kemudian untuk menjelaskan sebenarnya apa itu kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan, bahwa sesungguhnya gigi dan mulut ini bukan cuma sekedar cabut gigi, sekedar suntik mati gigi, atau sekedar hal yang berhubungan di dalam mulut saja. Kemudian saya ketika itu meminta izin kepada kepala puskesmas bahwa saya ingin turun ke lapangan, dan alhamdulillah beliau memberikan izin. Kemudian saya juga melakukan koordinasi ke beberapa program, karena saya istilahnya itu ingin nyelip di sana untuk melakukan sosialisasi gimana caranya saya bisa bertemu langsung dengan warga Simpang Babat atau wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Nah, akhirnya saya diberikan izin, saya meminta tanda tangan beberapa pemegang program, diantaranya Prolanis dan juga ada PISPK. Akhirnya sampailah kegiatan yang saya namakan dengan pramugari membeli soto babat, yaitu promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ada di Poligigi Puskesmas Simpang Babat. Mengenai ide dari tema yang saya pilih ini, sebenarnya ide itu datangnya bukan saya rangkai atau gimana, itu datangnya mendadak aja karena sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu rekan-rekan saya sesama PNS juga mau melakukan sosialisasi di Desa Babat, yaitu kantor Desa Babat. Mereka itu berasal dari Dinas Pertanian dan juga Dinas Sosial. Akhirnya kami melakukan kerjasama untuk sama-sama menghadap ke Kepala Desa Babat, dan kami berembuk untuk melakukan barengan gitu, bersama-sama untuk melakukan sosialisasi di kantor desa tersebut. Dengan segala prosedur yang kami ikutin, akhirnya terjadilah yang namanya sosialisasi bersama antara saya, dokter gigi dari Puskesmas Simpang Babat, kemudian dari Dinas Sosial, kemudian juga dari Dinas Pertanian. Karena apa? Karena untuk mengumpulkan masyarakat di desa ini tidak mudah. Pertama, mereka itu mempunyai pekerjaan kalau pagi-pagi itu mantang atau nyadap karet, sehingga kami membutuhkan satu momen yang tepat untuk bisa mengumpulkan warga desa ini yang tidak mengganggu jam kerja mereka. Jadi dilaksanakanlah sosialisasi ini pada siang hari setelah mereka beraktivitas untuk mencari nafkah, dan akhirnya bisa kesampaian terjadi sosialisasi di salah satu kantor desa, yaitu di Desa Babat. Namun apa yang terjadi, wilayah kerja saya ini bukan cuma di Desa Babat saja, ada juga seperti Desa Sukaraja, ke Desa Purun, kemudian ada beberapa desa yang lain di mana itu istilahnya saya bisa turun dan hadir untuk memberikan sedikit saja waktu dan sedikit saja edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh sudah ada dokter gigi di puskesmas ini, dan saya ingin memberikan edukasi walaupun tidak secara optimal bisa diserap oleh masyarakat. Yang penting mereka tahu bahwa sudah ada dokter gigi di sini yang bisa memberikan pelayanan gigi dan mulut kepada mereka. Namun di tengah perjalanan saya dalam menjalankan program ini, saya menemui kendala ketika terjadinya musibah kasus COVID-19, di mana kami dari pusat, dari PDGI pusat dilarang untuk melakukan pelayanan gigi secara normal. Dan ketika pasien datang misalnya untuk menambal gigi atau pembersihan karang gigi, itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Akibatnya adalah penurunan kunjungan dari pasien, itu sangat drastis. Dan saya pun juga mengalami ketakutan untuk melakukan pelayanan secara normal.
Tapi yang namanya program itu tidak bisa dihentikan. Karena saya berpikir kalau saya berhenti sampai di sini berarti pelayanan akan semakin turun dan bahkan pasien takut untuk datang ke poligigi. Saya berpikir untuk menemukan cara lain untuk tetap melakukan sosialisasi, tapi saya dengan melakukan perantara yaitu melalui bidan desa. Sehingga saya membuat suatu grup chat WA itu yang saya beri nama dengan teledentistry. Teledentistry ini hadir awal ini karena kami, para pemegang program gigi dan mulut atau dokter gigi, itu tetap diberikan kewajiban untuk memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat, kepada pasien, atau kepada instansi kesehatan, tapi melalui chat online gitu loh. Kita bisa melakukan konsul secara online. Kami diberikan kewajiban untuk membuka seluas-luasnya peluang pasien ataupun sesama tenaga kesehatan untuk tetap melakukan konsultasi tapi dengan cara jarak jauh. Nah, sehingga saya membuat suatu grup teledentistry dengan 8 orang bidan desa yang ada tersebar di seluruh wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Kemudian di dalam chat grup WA itu, awalnya saya berharap akan ada timbal balik, misalnya ada pasien yang dikonsulkan. Ternyata tidak semulus yang saya harapkan, sehingga saya berpikir lagi, oh kalau begini saya harus menghadirkan materi-materi yang lagi eksis pada sehari-hari yang terjadi di puskesmas ini, karena kami merupakan puskesmas rawat inap. Misalnya ada pasien yang mengalami kecelakaan dan ternyata giginya itu goyang atau giginya lepas. Saya memberikan sedikit materi itu untuk pengetahuan para bidan desa supaya gigi itu kalau misalnya lepas jangan langsung dibuang, tapi dilakukan tindakan khusus supaya gigi itu nantinya dengan waktu yang cepat bisa saya masukkan lagi ke dalam lubang gigi pasien sehingga gigi itu nantinya bisa kokoh lagi dan bisa dilakukan perawatan selanjutnya. Intinya pasien ini dicegah gimana caranya tidak ompong. Kemudian lagi ada beberapa materi-materi lain yang saya kirim di dalam grup chat WA itu yang terjadi. Misalnya ada penyuntikan lidokain oleh beberapa oknum tenaga kesehatan. Saya memberikan sedikit edukasi kepada mereka untuk penanggulangan gigi susu. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan tindakan-tindakan darurat yang bisa diserap oleh para bidan desa, kemudian mereka bisa dengan cepat mengkonsulkan kepada saya atau mengirim pasien tersebut ke UGD. Nah, itu saya lakukan selama terjadinya COVID-19 sampai tahun 2021. Adapun dampak dari inovasi yang sudah saya lakukan ini, sebenarnya harapan saya itu cuma satu, di mana pasien atau warga masyarakat ini bisa pinter dalam hal ketika mereka mengalami keluhan terhadap gigi, mereka tahu harus kemana. Karena selama ini, kalau warga di desa ini, mereka taunya sakit gigi datang ke tenaga kesehatan yang tidak berkompeten untuk melakukan perawatan gigi dan mulut. Dan itu dilakukan seadanya. Jadi saya berharap mereka tuh tahu, saya sakit ini nih, saya berobatnya ke sini. Bahkan terkadang pasien ini datang ke puskesmas pun mereka nggak tahu harus berobat kemana, misalnya ada benjolan di pipi. Nah, itulah makanya kenapa saya turun ke desa, biar warga desa ini pinter, biar mereka tahu sakit ini berobatnya ke sini, jangan berobatnya sembarangan. Nah, sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Nah, kemudian beberapa dari warga desa ini juga ada yang sudah mulai memahami. Misalnya ada satu tenaga kesehatan yang melakukan tindakan yang bukan kompetensi mereka, masyarakat ini sudah mulai berani untuk cerita ke saya. Mereka sudah berani untuk menceritakan, dok saya begini-begini. Nah, dari situ saya akhirnya bisa melakukan beberapa cara, gimana caranya hal ini bisa di stop gitu loh. Supaya masyarakat ini tidak lagi mengalami yang namanya, kalau saya sebut itu udah termasuk malpraktek, karena yang melakukannya bukan yang berkompeten gitu loh. Saya ingin mengubah mindset, baik warga masyarakat maupun tenaga kesehatannya sendiri, bahwa kita itu sebagai tenaga kesehatan harus melakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Mungkin selama ini mereka aman-aman saja melakukan tindakan di luar kompetensi mereka, tapi ini selama tahun 2022 ini yang sangat saya sayangkan udah ada 3 orang pasien yang berhubungan dengan gigi dan mulut yang sudah meninggal. Inilah sebabnya kenapa saya tidak akan mungkin untuk menghentikan kesinambungan dari program saya, karena pada intinya saya ingin mencegah keparahan lebih lanjut dari penyakit yang terjadi pada gigi dan mulut, kemudian untuk mencegah atau memberikan sedikit
edukasi supaya warga masyarakat ini pintar dan memahami pentingnya untuk kesehatan gigi dan mulut sehingga mereka tahu mau berobatnya kemana. Alhamdulillah, setelah saya melakukan berbagai rangkaian inovasi secara berkesinambungan ini, kunjungan pasien pun juga ada peningkatan. Ada peningkatan itu sebelum terjadi COVID itu sangat drastis itu peningkatannya. Bisa hampir 2 kali lipat dari kunjungan sebelumnya. Walaupun ketika COVID terjadi penurunan, tapi saya tidak berhenti untuk melakukan berbagai promosi melalui bidan desa, sehingga pasien yang datang itu juga tetap ada datang walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi mereka yang datang memang benar-benar pasien yang membutuhkan tindakan darurat. Saya melihat pasien ini mulai paham, kondisi saya seperti ini, mereka harus datangnya ke saya, ke dokter gigi atau ke poli gigi. Ketika kondisinya begini, mereka datangnya kemana? Jadi saya sudah mulai melihat, mulai pintar, mulai memahami dari masyarakat ini. Dan saya juga selalu berpesan kepada pasien yang datang ketika ada suatu kondisi dan mereka harus berobatnya ke saya selalu mengatakan kepada pasien, bila terjadi kondisi seperti ini kepada anak Anda, kepada pasangan Anda, kepada tetangga atau saudara, tolong dianjurkan untuk datang ke saya. Nah, saya selalu mengatakan hal itu kepada pasien ketika terjadi suatu kasus yang menurut saya ini sangat penting untuk dilakukan edukasi. Saya sangat bersyukur masyarakat di sini sangat menerima baik dan menyerap dengan baik berbagai macam promosi dan edukasi yang saya berikan walaupun tidak begitu optimal karena kendala dari COVID-19. Kemudian untuk kedepannya saya akan terus melakukan berbagai inovasi. Karena apa? Setiap tahunnya kunjungan pasien gigi yang datang itu berubah-berubah. Terkadang tahun ini kasus yang datang kasus abses atau bengkak pada gusi. Terkadang pada tahun ini kasus yang datang pasiennya banyak gigi yang goyang. Kemudian selanjutnya ada gigi susu yang goyang. Itu sangat berubah-berubah. Setiap tahun itu selalu terjadi perubahan. Oleh karena itu, saya sebagai dokter gigi juga tertantang untuk terus-menerus melakukan ide-ide baru, kreativitas baru, gimana caranya hal apa yang terjadi di masyarakat bisa tertanggulangi dengan sebaik mungkin. Sebenarnya sebagai tenaga kesehatan, ide-ide yang lahir ini memang hanya berasal dari hati nurani saja. Bahkan tidak terpikir sama sekali ini merupakan suatu inovasi. Saya berharap mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang berpengaruh untuk berbagai macam inovasi kami ini. Supaya apa? Supaya kegiatan kami ini bisa berkesinambungan. Karena pada intinya, niat tujuan saya sebagai seorang tenaga kesehatan dan sebagai ASN adalah bagaimana caranya saya turun ke daerah, merantau ke daerah adalah untuk membantu kepentingan masyarakat. Saya bisa berguna, saya bisa bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan ilmu saya. Saya berharap apa yang saya lakukan ini bisa terus dilaksanakan, bisa terus berkesinambungan, bisa bermanfaat untuk warga masyarakat, dan saya juga berharap mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berpengaruh untuk berkesinambungan atau kesinambungan dari inovasi saya ini. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Litbang. Saya bersyukur saya bisa melakukan promosi ini. Ini juga suatu bentuk promosi dari kegiatan yang saya lakukan yang selama ini sebenarnya tidak diketahui oleh siapa-siapa. Saya tidak pernah mempromosikan kemana-mana, cuma hanya di wilayah kerja saya. Mungkin orang tidak tahu saya melakukan ini. Mungkin cuma Allah saja yang tahu niat saya, tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih ada tim Litbang ke sini, sehingga apa yang saya lakukan mendapatkan apresiasi, bahkan saya bisa direkam seperti ini benar-benar di luar ekspektasi, di luar yang saya pikirkan. Sama sekali saya tidak tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah inovasi yang awalnya cuma niat saya saja. Untuk kelancaran pekerjaan saya ternyata itu merupakan suatu inovasi. Alhamdulillah saya bersyukur. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung saya, Kepala Puskesmas Simpang Babat, dan semua tenaga kesehatan, rekan-rekan saya yang juga turut membantu saya untuk melaksanakan inovasi ini. Terlebih dan kurang saya meminta maaf. Saya juga meminta maaf apabila saya ada salah-salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.